Hello everyone, welcome in my story. Halo kalian. Iya, kalian. Makasih ya udah mau berhenti buat dengerin. Jadi gini, aku mau kasih cerita-cerita serem buat kalian. Kalian mau denger gak? Kalau kalian udah siap, jangan lupa siapin posisi terbaik kalian buat dengerin. Hello everyone, welcome in my story. Aku akan menceritakan sebuah pengalaman pribadi yang aku alami sendiri berkaitan dengan hal-hal mistis yang tak kasat mata ya. Di tahun 2019, waktu awal-awal pandemi, aku mendapatkan pekerjaan di luar kota. Awal pertama kali aku merasakan kos jauh dari orang tua. Karena bingung, belum pernah ngekos sama sekali, dan bingung juga cari tempat kosannya, akhirnya aku minta tolong sama saudara aku yang kebetulan kuliah di sana. Karena memang awal pandemi, jadi perkuliahan melalui online, nggak tatap muka ya. Dan kosannya memang sepi karena dia juga balik ke kampung. Walaupun kosannya nggak dipakai, tetap kan barang-barangnya masih, jadi dia masih bayar kosan. Daripada kosong kan, kosannya nggak dipakai tapi tetap dibayar, akhirnya dia nyuruh aku buat yaudah kamu ngekos di kosannya aku dulu aja, nanti gampang nyari. Dan kebetulan juga kosannya memang deket dari kantorku. Alhamdulillah nih kan, dapet kosan gratis lumayan kan. Waktu itu aku memang niatnya pengen sekitar 3 mingguan gitu ngekos di saudara aku, sampai nemu kosan yang baru gitu, kosan sendiri. Waktu itu aku perjalanan dari rumah malam, naik motor sendirian, sampai sana sekitar jam 11 malam. Itu aku udah dikasih kunci sama saudara aku, jadi aku tinggal masuk aja nih ke kosan tersebut. Jam 11 malam udah sampai kosan. Aku dikasih Sherlocknya kan. Alhamdulillah sih, untungnya nggak nyasar. Karena posisi malam, berangkat sendiri, cewek bawa barang lagi. Sampai sana, ternyata kosannya itu harus melewati lorong dulu. Jadi di depan itu kayak ada ruko, bangunan. Terus di sebelah kanan itu ada jalan masuk. Nah itu kosannya itu di belakang ruko persis gitu, di belakang gedung. Memang posisi itu jam 11, sama sekali nggak ada orang di kosan itu. Pertama kali aku datang, gelap, nggak ada penerangan sama sekali, cuma ada penerangan di depan ruko itunya. Setelah itu aku masuk, pikirku mungkin di dalam terang ya. Ternyata memang sama sekali nggak ada cahaya. Dan pas kebetulan waktu itu listriknya mati. Akhirnya aku telepon saudaraku, aku minta tolong menghubungi penjaga kos biar listriknya itu dinyalain. Kata saudaraku udah diteleponin tapi dianya nggak angkat-angkat. Akhirnya daripada nunggu lama nih, aku langsung masuk aja ke dalam kos karena udah capek gitu di perjalanan. Ya udah deh, nggak ada lampu, ya udah, yang penting aku istirahat. Untungnya kosnya itu kamar mandinya dalam ya, nggak di luar, jadi nggak yang horor-horor banget buat sendirian ke WC. Tapi ya tetap horor sih, karena memang posisinya gelap, nggak ada lampu, listriknya mati. Karena nggak ada lampu, jadi aku cuma modal senter HP doang menemaniku selama tidur. Aku biasakan kalau misalnya masuk ke tempat baru pasti assalamualaikum dulu, karena kan kita nggak tahu nih, pasti di setiap tempat itu ada yang nunggu. Bismillah,
Jujur, aku di situ sebenarnya takut karena gelap banget, nggak ada lampu, nggak ada listrik sama sekali. HP pun tinggal 40%. Akhirnya datanya aku matiin, terus aku nyalain senter sambil nyetel musik untuk meminimalisir ketakutanku waktu itu. Aku tidur sampai pagi. Lilahnya nggak ada gangguan apapun, nggak ada suara apapun yang terdengar. Itu di hari pertama. Keesokannya, di hari kedua, penjaganya datang sambil ngisi token listriknya. Listriknya nyala itu pagi-pagi, sekitar jam 6 kalau nggak salah. Penjaganya udah datang ke situ terus tanya, "Mbak, kesini kok nggak ngabarin dulu? Jadi aku ngisi listrik dulu." "Iya, aku nggak tahu, soalnya kan aku cuma nempatin punya saudara sementara. Listriknya udah nyala nih." Hari kedua, aman dong. Dan aku pulang belanja itu ada motor tetangga kos juga yang lagi beresin barang. Ternyata dia mau pindahan. Ya, aku seneng dong karena aku tuh nggak sendirian di situ. Memang tuh kosannya tuh 2 lantai ya. Jadi aku tuh di lantai yang bawah, kamar nomor 1 pertama. Terus yang di atas juga ada sekitaran 8 kamar atau apa kalau nggak salah. Terus yang di pojok sebelah kiri itu ada gudang kosong kayak kamar juga tapi nggak dipakai. Nah, si yang lagi pindahan tuh yang di kamar sini, berarti 1, 2, 3, 4 keempat sini yang dekatnya gudang itu lagi pindahan. Jadi aku sekedar say hi gitu, "Mbak, ngekos di sini juga?" "Iya, aku lagi mindahin barang." "Oke lah, it's okay." Terus kayak berarti aku ada temennya nih. Nah, terus kan aku berangkat kerja nih. Aku sampai kosan jam 8 malam. Aku lihat masih ada motor tetangga sebelah yang lagi angkut-angkutin barang gitu. Aku pikir dia mau nginep di malam itu kan. Aku masuk ke kamar seperti biasa, cuci kaki, cuci tangan, dan lain sebagainya. Aku keluar, udah nggak ada motor itu kan. Jadi mungkin aku masih berpikir positif, mungkin dia keluar sebentar buat bawain barang terus nanti balik lagi ke situ karena posisi kan udah malam. Mau siap-siap tidur nih, sekitar pukul 10 malam. Itu di tembok persis, belakang tembok. Jadi kan ini kasur nih, kasur. Terus kan nempel tembok. Jadi di tembok itu di belakang tuh kayak ada yang malu-malu gitu. Aku nggak tahu, mungkin ada yang buat furniture atau apa gitu, atau memang di belakang tembok ini sebelah itu pabrik atau gimana, aku nggak tahu ya. Tapi itu posisi jam 10 malam. Aku positif aja, aku cuekin aja, terus aku tidur kan. Nah, setelah pagi-pagi sebelum subuh, sekitar jam 3:30 kalau nggak salah, aku kebangun karena di atas itu ada yang lari-lari. Aku pikir tuh, oh, di penghuni kos atas tuh ada orangnya, karena suaranya tuh kan kayak anak kecil lagi lari-larian gitu, kejar-kejaran gitu. Oh, mungkin anak-anaknya udah bangun, udah jam segitu kan. Terus aku kebangun sampai azan subuh 4:30, aku sholat subuh. Terus aku mau berangkat kerja lagi nih sekitar jam 8 ya. Itu kan udah gak ada motor di depan. Gak tahu memang orangnya pergi dari semalam atau dia tuh baru pergi pagi gitu. Aku pikirnya positif aja. Oh, mungkin dia berangkatnya pagi karena kan tadi pagi-pagi masih ada suara-suara di atas gitu ya. Terus aku berangkat kerja nih. Biasa pulang malam kan jam 8. Udah sepi tuh. Berarti tinggal aku sendiri lagi dong di kosan itu karena yang pindahan itu udah nggak ada. Kan berarti hari ketiga. Hari ketiga aku di kosan udah sendirian lagi. Hari pertama sendiri, hari kedua ada orang, terus hari yang ketiga nggak ada. Biasa mau tidur kan, sekitar jam 10 bunyi lagi itu yang di tembok.
Itu tuh lumayan lama sih, sekitar sejam hampir 2 jam gitu. Dia tuh kayak bunyi duk 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 duk, persis orang malu, kayak orang buat perabotan gitu. Aku sih nggak tahu ya itu bener-bener orang buat perabotan apa enggak, cuman sedikit mengganggu sih, sedikit buat netting gitu. Ini aku cuekin lagi, aku tidur sambil baca sholawatan. Keesokan paginya penjaga kos itu datang ke situ, berarti hari keempat ya. Penjaga kos datang ke situ terus bilang, "Mbak sendirian di sini berani?" "Ya berani kok Bu, kayaknya di atas ada orang deh." "Oh, penghuni kos yang itu kali baru pulang apa? Tapi katanya pulangnya itu enggak sekarang Mbak, katanya pulangnya sekitar sebulan lagi gitu." Terus oh mungkin aku pikirnya masih positif nih, mungkin di atas tuh dia udah pulang gitu lah. Terus aku tanya, "Bu emang di atas ada anak kecil ya Bu yang penghuni kosnya?" Nah pas kebenaran tuh bilang, "Iya yang di atas itu punya anak kecil memang, tapi kayaknya belum kesini deh Mbak." Aku udah mulai, oh ini hari keempat nih. Nah habis itu kan aku berangkat kerja, pulang lah ya kan, malam lagi. Pas aku pulang tuh sekitar jam 9 gitu. Di kosan di atas ya nggak ada suara apa-apa sih. Sekitar jam 10-an juga nggak ada suara duk 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 kayak biasanya. Itu kalau nggak salah malam Jumat apa ya kalau nggak salah. Wah agak tenang nih ya. Nggak lama kemudian sekitar jam 11:30-12 aku dengar suara anak kecil lagi lari-larian di atas. Dan nggak lama kemudian ada suara cewek nangis di atas. Aku tuh nggak tahu itu suara apa. Aku pikirnya mungkin anak kecilnya yang nangis atau ibunya yang nangis. Aku coba merem kan. Aku tuh nyetel musik sambil sholawatan, video YouTube itu semua sholawatan. Udah nggak apa-apa. Bismillah bisa. Bismillah nggak ada apa-apa. Akhirnya sampai pagi nggak aku dengerin. Terus di hari ke-6 aku lagi nyuci baju, berarti di hari Jumat ya, aku nyuci baju tuh di luar. Kata orang-orang kalau misalnya jemur daleman itu jangan di luar ya. Nah posisi kan memang jemurannya itu di luar gitu ya, aku jemurnya di luar. Masih inget yang aku ceritakan, di sebelah sini ada ruangan kosong gitu ya, ini tuh kayak gudang gitu. Nah di situ tuh nggak tahu perasaan atau gimana, kayak ada seseorang yang lihat dari kaca itu. Aku tengok nggak ada apa-apa kan di situ. Udahlah mulai tuh rasanya udah nggak enak. Aku berangkat kerja pas Sabtu, aku nggak nginep di situ, aku nginep di kosan temen aku yang kebetulan dia juga kerja di situ bareng. Aku nginep lah di sana, cuman aku nggak cerita apa-apa tuh. Jadi itu baru sekitar hampir 1 minggu ya aku di situ. Akhirnya aku minta bantuan dia, aku mau nyari tempat kos lagi, tempat kos buat sendiri gitu ya, biar nggak lama-lama. Aku tuh nggak enak sama saudara aku, alasannya tuh kayak gitu. Tapi ada hal-hal yang lebih dari itu yang buat aku akhirnya pengen, dah nih kayaknya cukup nih, aku harus pindah. Minggunya nyari kosan bareng temen aku, Seninnya itu nginep di kos saudara aku lagi kan, balik. Masa ya mau numpang ngekos di temen aku terus sih, kan nggak enak gitu. Nah, akhirnya aku di kosan itulah. Nah saudara aku pas kebetulan datang, dia memang mau ngerjain skripsi juga ya. Aku pikir alhamdulillah ada temennya. Aku sambil nanya nih sama saudara aku, ini di belakang itu memang ada ini ya yang pabrik mebel-mebel kayak gitu ataupun pengrajin gitu. Terus saudara aku bilang nggak ada, di belakang itu
lapangan kosong, nggak ada apa-apa, nggak ada orang yang mebel apa-apa, pabrik-pabrik kayak gitu kayaknya ada deh, nggak ada. Terus aku ditunjukin kan, kalau mau ke belakang ayo, barangkali mau lihat. Di situ tuh cuma lapangan bola kosong kayak gitu. Kalau lapangan bola kosong, pikirku tuh berarti temboknya cuma itu, nggak ada nempel sama apapun ataupun apa gitu kan. Tapi hampir setiap malam itu aku denger suara kayak orang malu, orang ngetok kayak gitu dan sebagainya, persis di tembok belakang. Ini bener-bener kedengeran kayak di duk kayak gitu, bener-bener duk. Dari situlah aku ini aku harus pindah. Tapi untungnya kan saudara aku tuh di situ, jadi aku nggak sendirian dong tidur di kosan. Aku pindah kos setelah dia pulang lagi, balik ke kampung lagi, karena di situ kan cuma sementara gitu. Waktu aku tanya, aku tuh nggak ceritain apa-apa ke saudara aku ini. Aku tuh takutnya barangkali dia malah takut, nanti malah minta pindah dari kos itu gitu. Sedangkan dia kan udah bayar full 1 bulan. Nah itu aku keluar hampir tanggal akhir-akhir gitulah ya. Karena aku kan ke kosan itu sekitar tanggal 16 kalau nggak salah ya. Akhirnya aku pindah dari kosan tersebut. Itu dia tadi cerita aku. Dan ini pengalaman yang cukup ya, banyak gangguan-gangguan yang buat aku, mungkin buat sebagian besar orang yang lebih sensitif mungkin udah lihat hal itu ya, maksudnya mungkin udah ditampakin atau gimana. Tapi untungnya aku itu hanya suara-suara aja, nggak sampai yang ditunjukin wujudnya kayak gitu. Oke, makasih udah mendengarkan dan bye. Terima kasih buat kalian yang udah mau mampir dan mau mendengarkan cerita ini. Aku akan kembali lagi dengan cerita-cerita seram lainnya. And thank you for watching. See you with another story.